kan jurusan PI itu kan jauh lebih ekspektatif di dalam konteks bagaimana mengadaptasikan Islam itu, mengadopkan Islam kepada pendidikan. Dan kalau saudara baca buku filsafat pendidikan yang komprehensif ya, salah satunya itu Abdul Ghani Abud sama Ali Khalil Abul Ainain itu, atau Muhammad Fadil Al-Jamali, itu banyak tuh buku-buku di tarbiyah itu banyak. Mereka menjelaskan bahwa struktur pendidikan itu terinspirasi semuanya oleh Al-Quran. Artinya di semua struktur itu Al-Quran menginspirasi gitu. Walaupun memang kita tidak boleh mengatakan bahwa Al-Quran adalah buku pendidikan. Kalau Al-Quran buku pendidikan nanti sama dengan buku saya. Jadi tidak bisa, tetap bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi untuk pengembangan ilmu pendidikan. The goals of education, tujuan pendidikan itu dimunculkan. Banyak orang berbeda-beda persepsi kan. Ada yang mengatakan untuk beribadah untuk jadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah, untuk melahirkan kehidupan berdepan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Itu kan tergantung persepsi. Tapi ada. Dari tujuan itu nanti muncul kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu di Ali Khalil Abul Ainain sama Abdul Ghani Abud itu dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu harus mencakup 5 aspek kebutuhan manusia. Apa itu? 1, at-tarbiyah al-aqliyah, 2, at-tarbiyah al-jasadiyah, 3, at-tarbiyah an-nafsiyah, itu unsur manusia ya. Yang keempat, at-tarbiyah al-aqidah, yang kelima, at-tarbiyah al-jamaliyah. Susunannya Ali Khalil tidak begitu. Ali Khalil itu susunannya itu at-tarbiyah al-aqliyah langsung ke al-aqidah. Saya ingin selesaikan dulu yang di manusia itu ada tiga. Nafas, jiwa, kemudian jasad, fisik ya. Tiga. Lalu kemudian yang keempat nanti al-tarbiyah al-aqidah, al-qaidiyah, dan kemudian al-tarbiyah al-jamaliyah. Jadi 5 dimensi. Maka kemudian kurikulum terus mencakup 5 dimensi ini sehingga orang itu bisa berkembang sesuai yang diharapkan, sehingga bisa berperan nanti menjadi khalifatullah fil ardh. Nah, mungkin ada orang berpendidikan baik, punya skill hebat, keahlian hebat, produktif sangat luar biasa gitu kan. Tapi belum tentu dia bisa menjadi khalifatullah fil ardh. Belum tentu dia bisa menjadi wakil Allah di muka bumi. Contohnya, simpel saja. Betulkah dia memperhatikan masa depan dunia ini? Dunia ini. Nah, dunia itu maksudnya dunia yang kita tempati ini. Kita kan punya ekosistem nih, Kita hidup harus ada oksigen yang kita serap, yang kita hirup. Oksigen diproduksi oleh daun-daun ketika berfotosintesis dengan matahari. Kan sekarang lagi di luar rumah saya ini sedang terang sekali, maka pepohonan dia sedang berfotosintesis ini. Fotosintesis itu dia menyerap energi matahari masuk ke daun, kemudian dia mengambil dari humus tanah, bernafas. Nah, ketika dia bernafas itu maka oksigen dia keluarkan. Maka kalau berdiri di bawah pohon kita akan merasa adem. Kenapa? Karena banyak oksigen. Tapi dia juga menyerap karbon yang kita keluarkan, oleh mobil, oleh kita keluarkan karbon kan. Karbon itu yang kita keluarkan diserap oleh daun. Nah, kalau daun itu dihabisin, pohon-pohonnya ditebang karena jual kayunya, itu kan artinya bahwa orang ini punya kehebatan berekonomi, berbisnis, tapi dia kurang punya perhatian kepada masa depan dunia, di mana dan dunia itu ketika masih masa depan kan masih ada orang lain itu kan ciptaan Allah juga, dia punya hak yang sama dan kita untuk bisa mendapatkan daun itu gitu, mendapatkan oksigen yang sama. Maksudnya khalifatullah fil ardh itu begitu. Jadi tidak hanya profesionalisme, kemudian integritas keahlian, kemudian juga
dia berorientasi untuk mendapatkan tikhufi yang sebaik-baiknya, tapi juga dia mewakili Tuhan untuk memperhatikan makhluk Tuhan yang lain lagi. Itu kan salah satu Khalifatul Khalifatul itu begitu. Maka kemudian Ali Khalil Abdul Ghani Abdul itu memfokuskan perhatiannya tidak hanya kepada para pendidikan skill dan kompetensi, tapi juga adalah bagaimana dia punya kekuatan akidah yang baik, integritas ketuhanan yang bagus, bisa menjadi Khalifatullah fil ardh, sehingga dia menjadi punya convert, jadi dia bisa mengkonservasi bisa mengkonservasi alam ini, sehingga alam ini juga bisa dipakai untuk makhluk Allah yang lain yang akan lahir setelah kita. Yang kedua, bahwa kita bisa sukses. Saudara bisa sukses jadi sarjana. Saya jadi sarjana. Dan saudara nanti juga akan jadi sarjana. Dan betapa banyak orang yang tertinggal oleh kita ketika di SD, dia dari kelas 4 sudah DO. Kelas 6 dia nggak lulus, atau dia lulus tapi nggak terusin sekolah. Itu kan tetap dia nggak sekolah. Ketika dia usia 25, saudara juga usia 25, saudara nikah, sarjana, dia nikah tamatkan SD. Dia sama-sama punya anak. Kira-kira anak dia dan anak Anda kan pasti beda treatmentnya. Anak Anda sarjana, Anda punya pendapatan yang bagus, maka disekolahkan. Anak dia yang nggak bagus, yang nggak ada berpendapatan yang cukup baik, sekolahnya apa ala kadarnya. Kemudian kalau nggak sanggup lagi ya sudah suruh berhenti sekolah sampai tua. Lalu kemudian anaknya semakin besar, kata Allah, hai Dafa, hai Tuti, kamu kan sudah dapat nikmat dari saya, jadi sarjana, berpendapatan baik itu ada teman kamu. Gitu. Tolong perhatikan, itulah Khalifatullah fil ardh. Jadi Allah itu punya segala-galanya, tapi dia memerlukan orang lain, memerlukan subjek lain untuk melaksanakan missions of God-nya kepada seluruh makhluknya. Nah, salah satu yang diperlukan oleh kita itu adalah Allah itulah kita untuk jadi khalifahnya. Maka kemudian kata Ali Khalil ya, tidak cukup hanya dilatih headnya, dilatih kepalanya, dilatih kemudian tangannya, skillnya, dan dilatih fisiknya sehingga dia sehat, tapi juga harus ada heartnya, jantung jiwanya harus dididik dengan baik. Dan apa yang di Jawa itu bukan humanitarianism gitu, tapi adalah bagaimana dia punya akidah yang baik sehingga dia punya komitmen ketuhanan kepada sesama makhluk Tuhan ini. Gitu. Nah ini saudara. Jadi Islam itu dari goalnya sudah, kurikulumnya, inspirasi kurikulum udah, sampai udah sampai menginspirasi metode. Ada mau'izah hasanah, ada mujadalah, ada macam-macam gitu kan. Jadi sampai menginspirasi hal-hal yang sifatnya teknis, tapi itu inspiring, bukan tools ya, bukan tools ya, toolnya yang menciptakan manusia. Tapi itulah contoh gini. Mungkin kata-kata mau'izah itu diterjemahkan oleh ahli pendidikan dari kalangan behaviorism, dia harus transformatif, dia harus ceramah kan, itu mau'izah juga, toolnya ceramah gitu kan. Adalah toolsnya diskusi. Tapi bagi orang konstruktivism nanti nggak cocok ceramah. Jadi kata-kata mau'izah itu adalah bagaimana dia memverifikasi hasil diskusi. Atau kira-kira toolsnya adalah verifikasi hasil diskusi. Kalau bagi behaviorism, toolsnya adalah ceramah. Kata-kata mau'izahnya berlaku untuk semua aliran dan seluruh tools. Tapi ketika untuk ceramah, ketika untuk behaviorism maka transformatif, maka ceramah. Ketika untuk konstruktivism, maka dia harus memverifikasi atau menjustifikasi hasil diskusi mahasiswa atau hasil diskusi siswa. Sama-sama mau'izah gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa mau'izah dan mujalah itu bukan metode, tapi inspirasi metode. Jadi dia inspiring tools of learning. Kalau kita bahas sebagai metode, nanti kemudian mendesakralisasi Al-Quran. Al-Quran itu sakral, tetap dia sakral, berada di seluruh wilayah budaya, berada di seluruh wilayah
zaman, tempat, dan juga tempat. Jadi maka kemudian dia tidak boleh ditarik dalam aspek toolsnya. Jangan masuk ke wilayah tools, tapi inspiring point of tool developing. Gitu. Jadi dia itu menjadi inspirasi untuk pengembangan alat-alat atau tools atau the ways of learning dan sebagainya. Jadi the ways of learning adalah karya kita gitu, karya kita semuanya gitu kan. The ways of learning-nya, tools of learning-nya karya kita semua, tapi kemudian inspired oleh Al-Qur'an. Jadi berbagai aspek itu lengkap tentang pendidikan itu sangat lengkap ya Allah sampaikan. Nah, bagaimana supaya pendidikan ini tidak sekuler? Sekularisasi itu adalah sebenarnya kalau Toha Hussein itu sebenarnya misinya Rasulullah itu menurut Toha Hussein itu kan bagaimana mensekularisasi Al-Quran, mensekularkan Al-Quran. Tapi sekularisasi itu dalam pengertian menduniakan Al-Quran. Gitu. Kayak membumikan Al-Quran itu kan sebenarnya mensekulumkan Al-Quran. Sekulum itu kan dunia. Jadi menduniakan Al-Quran itu sama dengan sekularisasi. Ya. Jadi sekali lagi mensaikulumkan dunia atau mensekulumkan Al-Quran itu adalah sama dengan makna sekularisasi. Jadi sekularisasi itu adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi membumi. Bagaimana Al-Quran itu menjadi tools, menjadi tools dan sehingga bisa diimplementasi. Jadi proses developing the tools, developing the ways, kemudian developing the instrument of education inspired by Quran, itu sebenarnya adalah proses sekularisasi. Clear ya sampai di situ ya. Tapi kemudian kita lebih banyak menggunakan kata sekularisasi itu untuk makna konotasi yang kedua, yaitu apa? Memisahkan antara dunia dengan Al-Quran. Al-Quran ya Al-Quran untuk akhirat, itu selesai. Ini masalah dunia, jadi tidak usah Al-Quran masuk gitu. Tidak usah Al-Quran masuk menginspirasi dan sebagainya gitu kan. Maka itu kan bahwa nanti dari orang-orang pintar ini karena dia punya skill, punya akses dan punya kesempatan, punya opportunity, punya akses, punya skill, punya knowledge, punya kemampuan, lalu kemudian dia mempunyai kesempatan untuk melakukan eksplorasi alam melalui tambang sebanyak-banyaknya, semakin dia dapat, lalu bikin Kalimantan itu menjadi atau pulau-pulau itu menjadi lubang-lubang besar, kemudian meninggalkan itu dalam keadaan bahwa dia sudah tercabik-cabik, sudah pohonnya ditebang-tebang karena akan dieksplorasi batu baranya, pohon ditebang sehingga kemudian daerah itu menjadi sangat polutif, tidak siap menerima curah hujan, ketika hujan dia banjir, tidak layak dihuni oleh manusia, maka manusia akan bermigrasi ke tempat lain, itu kan karena Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin, karena ulah manusia juga. Siapa yang manusia itu? Manusia tadi itu yang well knowledge, kemudian skillful, kemudian juga dia punya profesionalism, tapi heart-nya kurang mendapatkan injeksi dari proses pendidikan yang kemudian berorientasi kepada ketuhanan ya. Jadi godness education. The less of godness education, jadi kurang pendidikan tentang ketuhanan, sehingga kemudian dia ya eksplorasi saja, tapi dia kemudian tidak memperhatikan kepentingan makhluk Tuhan yang lain, yaitu manusia yang tidak menjadi pengusaha atau tidak menjadi orang-orang yang mengeksplorasi alam ini, gitu kan, mengeksplorasi hutan ataupun bumi di dalamnya ya. Di dalamnya. Nah, itu kan kemudian kurang terperhatikan. Nah, ini menurut analisis kita mungkin karena tadi pendidikannya belum lengkap sehingga terjadi sekularisasi. Education just only to develop skill,
develop knowledge, skill, and professionalism. Dia tidak punya godness orientation, jadi nggak ada punya orientasi ketuhanan, gitu kan. Itulah menjadi terjadi sekularisasi. Maka kemudian menjadi timpang proses pendidikannya dan hasilnya juga menjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, bagaimana ya kita mulai dari diri kita, mulai dari diri kita, mulai dari IAIN ya. Tahun 2002 ya saya sudah menjadi seorang profesional di UIN, di IAIN waktu itu ya, mendesain bagaimana IAIN bertransformasi menjadi UIN. Nah, sehingga kemudian UIN bisa menghasilkan orang-orang yang bisa masuk ke dunia bisnis, ke dunia eksplorasi tadi itu, pemanfaatan hasil hutan, kemudian juga pemanfaatan pasca panen itu, sehingga kemudian dia mempunyai wawasan di situ, punya skill di situ, dan punya interest di situ, dan punya kemampuan di situ. Ya, nanti pelaku bisnis itu juga sebagian dari UIN. Nah, ketika dari UIN sebagian dari UIN, maka tadi integritas ketuhanannya akan terbawa ketika mereka berbisnis. Itu yang kita harapkan. Integritas ketuhanan terbawa ketika mereka ada dalam birokrasi. Integritas ketuhanan dia akan terbawa ketika menjadi ahli ekonomi, ahli perbankan, ahli finance, ahli pertanian, ahli tentang handicraft, ahli apapun untuk memang menghasilkan pengembangan ekonomi bangsa, tapi itu inspired oleh Al-Quran. Yang bisa kita lakukan itu, Dava. Jadi ya salah satunya kita hanya bisa itu. Kalau ceramah aja nggak selesai. Menceramahi, kita ceramah orang di masjid itu nggak selesai. Tapi kalau bentuk orang melalui proses seperti UIN ini, ya kita akan punya orang yang memang nanti dia menjadi, kalau dalam istilah saya itu profesional yang santri, profesional yang integritas keagamannya bagus, atau profesional yang islami lah, profesional islami. Itu profesional islami itu dia memang punya integritas ketuhanan dan bahwa dia profesional, bahwa dia punya skill, bahwa dia punya opportunity, bahwa dia punya akses, bahwa dia punya kesempatan untuk berkembang dengan baik, tapi dia kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya dan keluarganya dan juga koleganya, tapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu adalah that is the godness mission, the mission of God. Jadi misi ketuhanan itu adalah itu, untuk bagaimana menyelamatkan umat manusia, karena umat manusia itu juga adalah ciptaan Tuhan yang lain yang memang dia tidak sukses. Jangankan itu, mungkin monyet saja, kera saja, orang hutan saja itu makhluk Tuhan juga, dia punya hak hidup yang sama dengan kita. Nah, kalau hutannya dihabisin, maka dia mau kemana? Gitu. Maka kemudian, ya. Lalu kemudian Allah juga mengisahkan Nabi Nuh itu ya usianya sampai 900 tahun katanya. Dalam kisah kita nggak tahu pastinya bagaimana menghitung tahun dan sebagainya. Tapi ketika pertanyaan itu dibahas oleh kita, mungkin hitungan tahunnya tidak sama dengan kita sampai hari ini, mungkin lebih banyak sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa ketika ekosistem itu masih bagus, berjalan dengan baik, maka ya orang bisa hidup dengan survive gitu kan. Jangankan itu Rasulullah yang pada zaman kita saja 14 abad, yang 15 abad yang silam, itu usia beliau sampai 63 tahun tanpa antibiotik, tanpa dokter, bisa bertahan. Kalau anak kita kan baru 10 bulan langsung ke dokter, langsung dikasih antibiotik untuk supaya sembuh flu-nya. Kenapa? Karena kita ekosistemnya sudah tidak berjalan dengan baik. Sudah banyak karbon di jalanan, sudah banyak polusi, banyak uang buang sampah sembarangan. Kemudian juga nanti polusi itu masuk ke dalam tubuh, ke paru-paru melalui udara dan sebagainya. Sehingga kemudian tubuh kita menjadi lebih rentan. Oke, clear Dava ya? Arahnya begitu. Tadi terima kasih Prof. Pertanyaan pertama tentang bagaimana menghadap sekularisasi, ya kita mulai dari kita. Kita agak sulit untuk meyakinkan ke orang-orang lain di perguruan tinggi universitas yang lain yang lebih besar itu kan.
betapa susahnya gitu kan. Sekarang gini. Saya pernah menjadi tenaga ahli di Kemendikbud. Dan saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kebijakan Dikbud, kebijakan Menteri tentang standar perguruan tinggi ke universitas di bawah Dikbud. Begitu tahu bahwa begitu mereka tahu, rektornya tahu bahwa saya dari UIN, ya dia menjadi agak sedikit down. Bukan UIN, waktu itu masih, sudah UIN, tapi UIN di fase awal 2005-2006. Tugas salah satu universitas. Jadi mereka sudah mulai dia. Jadi apa sih? Mereka hanya berkata underestimate, apa sih? Anda tahu ngerti apa sih tentang pendidikan gitu kan? Karena kita orang UIN yang baru lahir lah. Saya turun ya. Jangankan bisa mengapresiasi the missions of the messengers, kemudian juga the mission of God yang akan kita bawa, menghargai orangnya saja kan belum tentu juga semuanya siap. Karena dengan berbagai latar belakang ini, gitu. Latar belakang keilmuan kita kan keilmuan pendidikan, agama, lagi kan, jadi kemudian ya jangankan di perguruan tinggi luar kita yang besar-besar, ITB, UI dan sebagainya. Di fakultas kita saja belum tentu orang menghargai fakultas agama kita. Ini kayak gitu, belum tentu bisa. Nah itu problemnya. Maka kemudian lebih baik start from ourselves. Rasulullah mengatakan ibda binafsik, mulailah dengan diri Anda. Apa yang Anda bisa kerjakanlah. Allah tidak akan menghitung proses targetnya, tapi akan menghitung prosesnya. Kalau proses kita sudah benar, Allah akan berikan reward kita. Tidak usah melihat hasil, tapi lihat pada prosesnya. Clear ya? Jadi ini ada bahan untuk disampaikan nggak untuk yang terakhir tadi itu? Yang terakhir itu kan misi dari kita itu adalah bagaimana Islam dan sains itu ya. Islam dan sains ya, dari itu disampaikan oleh dosen ya. Ya, ada Prof. Saya akan sampaikan mungkin 5 menit saja, nantiin kalau udah punya bahan nanti ya biarin mempresentasikan kepada mereka ya. Baik Prof. Oke, baik. Saya gini, intinya gini, saudara. Bahwa mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan ini dalam rangka ingin menyampaikan kepada saudara-saudara apa yang tadi dapat tanyakan, bahwa bahwa Al-Quran itu tidak hanya ngurusin sholat, zakat, puasa, dan haji gitu. Tidak hanya itu. Untuk Al-Quran, untuk tema-tema sholat, tema-tema zakat, tema-tema puasa, sama tema-tema haji itu kan bicara detail, dan di situ tanpa intervensi ulama pun itu sudah bisa dilaksanakan. Cukup hanya Allah wa Rasuluh. Makanya Allah dan Rasul itu kan syari'ul ahkam. Allah wa Rasuluhu syari'ul ahkam. Penetap hukum. Maka Rasulullah itu dia diberikan mandat oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa operated. Dan untuk 5 aspek ibadah, 6 aspek ibadah ini Rasulullah memberikan penjelasan dan plus contoh-contohnya. Salat, zakat, puasa, haji. Itu 4 ya. Tadi saya katakan ada 6 ya, tambahkan ini Muhammad Yusuf Musa mengatakan tambah dengan kafarat, tambah dengan nazar. Saya nambah lagi 1, baca Quran, gitu kan? Karena Al-Quran, karena Allah SWT menyatakan man qara harfan falahu ajrun wal ajru bi asri amsalha la taqul alif lam mim harfan walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Jadi karena dia dapat maka baca Quran itu adalah ibadat mahdoh. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa misi Rasulullah itu menjelaskan sholat, zakat, puasa, dan haji itu detail. Nah, ketika masuk kepada wilayah kehidupan muamalah, ini kan dimensi muamalah. Ada bisnis, ada bisnis perdagangan, kemudian ada bisnis jasa, ada layanan kedokteran, layanan hukum sebagai lawyers,
layanan akuntansi sebagai akuntan, kemudian juga layanan-layanan apalagi pelayanan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang sekarang orang-orang TI itu bekerja ya. Itu sebenarnya wilayah-wilayah muamalah, wilayah-wilayah muamalah yang Rasul tidak mendetailkan semuanya dalam aspek ini. Yang mendetailkan ini semuanya adalah para ulama sepeninggal Rasul. Maka Rasul kemudian menyampaikan, bukan mewasiatkan, tapi memberikan mandatori. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itulah pewaris para nabi. Apa yang diwarisi adalah menjelaskan Al-Quran kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengopret Al-Quran dalam profesi mereka. Karena zaman Nabi kan profesi lawyers belum ada, profesi teachers, guru belum ada, profesi dokter apalagi belum ada, semuanya belum ada. Rasul sangat jadi masyarakat itu sangat simple society lah, masyarakat yang sangat simple tapi alamnya masih bagus sehingga orangnya sehat-sehat gitu. Jarang kena flu dan sebagainya, jarang apalagi diare ya. Cukup dengan tabib-tabib saja karena memang ekosistemnya masih bagus. Lalu kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa untuk aspek-aspek kehidupan itu Allah memberikan inspirasi. Nah, UIN ini menggambarkan prodi-prodi yang inspirasi Qurannya sangat kuat ya. Ekonomi itu kuat inspirasi Al-Qurannya. Tidak hanya soal utang piutang, tapi banyak hal tentang riba dan sebagainya. Inspirasi tentang kedokteran itu juga banyak. Inspirasi kesehatan juga banyak. Public health dengan 5 aspeknya itu, 5-5-nya itu legitimated by Quran, inspired by Quran. Jadi diinspirasi oleh Al-Quran. Jadi tentang kesehatan, pertanian, makanan, kesehatan, pendidikan itu inspired, total inspirations from Al-Quran. Maka kemudian UIN membuka itu, education kita buka, kembangkan ya. Tadinya hanya 2. Prodi tarbiyah itu PI sama bahasa Arab, sekarang kan berkembang sekali. Zaman saya langsung pernah dirjen ngasih kepada saya prodi baru 4 tanpa proposal. Kenapa? Karena itu mandatori. Itu prodi-prodi yang tadris itu, yang dulu tadris itu. Karena mandatori itu. Prodi-prodi sains, prodi-prodi sosial, dan prodi-prodi bahasa itu harus dikembangkan. Kemudian ekonomi juga dikembangkan, lalu kemudian kesehatan juga dikembangkan, lalu kemudian teknik informatika karena memang ini tren gitu loh, tren itu, dan juga kita harus punya fakultas teknik gitu, kita harus punya prodi teknik itu. Ada 2 atau 3 prodi yang memang harus sains itu. Kita sini sudah cukup banyak. Nah kemudian kita ini UIN ini tadi seperti sudah dapat supaya kita dalam rangka membangun menghasilkan profesional yang punya integritas keagamaan dengan baik. Nah, kita harus tahu sebagai guru PAI nantinya juga harus tahu bahwa agama ini, bahwa Islam itu dan Al-Quran dan As-Sunnahnya masuk ke seluruh profesi itu dengan sangat baik, khususnya dalam bidang-bidang yang memang sangat banyak orang ada di situ gitu loh. Itu Al-Quran banyak masuk ke situ. Dan sangat menginspirasi. Tapi bagaimana peran ulamanya? Peran ulamanya dia bagaimana menginstrumentasi tooling ya, bagaimana dia itu melahirkan toolsnya, kemudian juga melahirkan ways-nya, melahirkan instrumennya, itu tugas dari para ulamanya. Siapa ulama? Itu dokter-dokter di bidangnya, dokter ekonomi, dokter public health, dokter medical sciences, itu semuanya mereka yang berkewajiban untuk mengembangkan. Tapi mungkinkah mereka mengembangkan tools baru, instrumen baru, ways baru, kemudian inspired oleh Al-Quran dan juga profesionalisme, tanpa dia punya integritas, tanpa dia punya basic knowledge tentang ini, gitu, tentang Al-Quran. Tanpa dia punya integritas, tanpa dia punya integritas untuk membawa Islam masuk ke dalam. Saya kira agak terlalu lama untuk meyakinkannya. Maka lebih baik kita mulai bikin UIN yang memang orang terdidik dan terlatih untuk itu, sehingga nanti akan lahir profesional yang memang dia punya semangat atau punya integritas keislaman
dengan baik bukan untuk dirinya, tapi untuk kebijakan dan juga untuk masyarakat secara luas. Itu intinya dari saya, In. Silakan, In, punya waktu 16 menit untuk menjelaskan selanjutnya. Ya, Bisa, Prof. In, ya? Sebelumnya ada yang mau bertanya tentang Islam dan pertanian. Apakah masih ada waktu, Prof? Cukuplah, biar In bicara. Oh iya. Kalau In sudah punya bahan ya, kalau Ya, ada yang Prof. punya bahan, silakan. Tapi kalau mau bertanya lagi, masa kalau masih penasaran, dipersilakan. Karena saya akan leave. Nanti dengan Bu In. Kan ini sudah Ya, tadi mau bertanya, Prof. pertanyaan perkuliahan terakhir ini kan? Ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo, pertanyaan pendidikan. Ristia. Iya, Prof. Ristia. Dengar? Iya, Ristia. Saya mau tanya mengenai Islam dan pertanian. Tadi dikatakan di PPT itu Al-Quran telah memperingatkan sebab-sebab kehancuran kaum-kaum terdahulu itu dikarenakan melupakan sektor pertanian dan mengalami kemajuan seperti itu, Prof. Nah, pertanyaan saya, yang pertama itu contoh dari kaum terdahulu itu apa aja? Terus yang kedua, korelasi antara kehancuran terhadap merupakan sektor pertanian yang mengalami kemajuan. Karena faktanya tuh pada zaman sekarang tuh kan banyak banget, Prof, yang negaranya itu sudah tidak berfokus kepada pertanian gitu. Ya contoh kayak Singapura. Nah, itu kayak gimana tuh, Prof? Oke, Risti gini, Risti. Tadi Pipian dan teman-teman itu bukan terkooptasi, dia terinspirasi oleh kisah Sabah. Sabah itu kan kiri kanan itu pertanian itu. Kalau saya menerjemahkan Sabah itu bangsa Sabah itu kan menjadi negara yang sangat makmur. Itu Yaman sebenarnya, negaranya Yaman itu. Karena dia cukup pangan. Kemudian yang kedua masna. Kemudian makal, mat'am, makha, kemudian juga maskan. Jadi pangan, papan, kemudian juga proses kerja industri juga ada. Bukan industri ya, tapi mereka orang yang tidak punya lahan pertanian masih bisa bekerja sehingga dia punya pendapatan gitu. Sehingga kemudian ujungnya Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Negara ini menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah itu baldah negara yang makmur kira-kira gitu. Terjemahannya sampai sekarang terjemahannya itu. Negara-negara itu di mana padahal dia hanya mengembangkan sektor pertanian. Dengan dalam kisahnya itu dengan ada bendungan Ma'rab yang dibangun waktu itu pada zaman Sulaiman dan Bilqis kan itu ceritanya kan. Tapi ketika Ma'rab itu kemudian nggak mereka urus, jebol bendungannya, miskin mereka. Syarat bukan turut marut ya, tapi masyarakatnya bukan konservasi, dia tidak lagi bisa hidup di sana. Maka banyak yang pindah. Banyak yang bermigrasi, salah satu yang bermigrasi ke utara, ke Gasan. Jadi kerajaan Gasan di utara itu yang kemudian memunculkan perang Tabuk pada masa Nabi. Nah, kenapa orang-orang Gasan itu ke utara? Dia orang-orang Arab bikin kerajaan di utara di sekitar Syria, sebelum Syria ya. Itu ada kerajaan Gasan. Dan kenapa dia bikin kerajaan? Dia orang Arab. Dia orang Arab Selatan, Arab dari Yaman gitu. Arab dari Yaman bikin kerajaan di situ. Nah, ketika zaman Nabi, mereka karena orang Arab disurati. Bukan orang Semit ya, orang Syria kan Semit aslinya kan. Nah, disurati untuk supaya saya Nabi Allah, saya Rasulullah dari orang Arab, kata Rasul. Saya membawa misi ajaran ini, tolong Anda coba pelajari bersama-sama dengan kami dan kami ajak Anda dulu masuk ke kami. Gitu. Tapi kemudian utusannya dibunuh oleh orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Karena itu negara itu menjadi negara dominionnya Bizantium. Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Nah, karena dibunuh, sampailah kabar ke Madinah. Ibu-ibu protes. Rasulullah, saya kalau suami saya dibunuh dan Anda tidak dan Rasul tidak melakukan pembelaan, saya orang pertama mengatakan tidak akan mendukung lagi perjuangan Rasulullah. Ya wajar, ibu-ibu wajar begitu kan ngomong itu kan. Karena suami dibunuh, kalau Rasul diam saja kan pasti dia marah.
Akhirnya Rasulullah menyiapkan pasukan. Itu disebutnya dengan perang Beli itu, perang bela diri. Bela diri karena 3 utusnya dibunuh oleh orang Bizantium. Kalau Rasulullah diam aja kan, iya orang ibu-ibu ya protes lah, sudah istri-istrinya protes. Maka dia bikin perang begitu, muncullah perang Tabuk itu, di Tabuk. Tapi karena Bizantium kuat kan, kerajaan kuat itu kan, Islam belum kuat, maka akan terkalahkan ini Islam ini. Khalid bin Walid sebagai prajurit maju ke depan. Khalid bin Walid jadi maju ke depan, bikin apa, gumpalan udara, gumpalan kabut dari padang pasir itu dibikin kabut juga gelap. Jadi orang Bizantium nggak bisa lihat apa-apa, lalu mereka mundur dan mereka pulang. Ketika gelap itu kita juga pulang, sehingga kemudian perang Tabuk berakhir tanpa siapa yang menang, tanpa siapa yang kalah, tapi sudah selesai gitu. Tapi itu titik awal ada kontak senjata antara Islam dan Kristen. Karena gagasan itu diprotek oleh orang-orang Konstantinopel. Orang-orang Konstantinopel kan itu kan berbasis kerajaan, berbasis agama Kristen atau basis agamanya Kristen. Oke. Jadi itu awalnya ya. Jadi mungkin Pipian dari situ bahwa mereka melupakan pertanian, lalu mereka hancur negaranya karena dia memang rusak, negaranya jadi hancur, bukan hancur, jadi porak-poranda lah karena memang masyarakatnya punya lagi hasil penghasilan yang bagus. Padahal sebelumnya negara makmur gitu kan. Nah kalau sekarang negara-negara, kalau kita lihat kepada kisahnya Amawi, masuklah kisahnya Abbasiyah, itu kan mereka mundur dan mereka kalah bukan karena faktor pertanian, tapi karena faktor politik. Pertama, para penguasanya sudah tidak lagi memikirkan ke negara, tidak lagi memikirkan kerajaan, integritas negara, tapi mereka lebih kepada joyful saja, hidup senang-senang saja di istana, memikirkan negara, maka kemudian pada saat itulah musuh masuk, dan ketika musuh masuk, ya mereka kalah. Yang pasti itu di Abbasiyah lah yang kelihatan gitu. Kalau Amawi kan yang mengalahkan Abbasiyah. Tapi kalau Abbasiyah memang yang mengalahkan orang non-Islam, dari orang-orang dari Hulagukan, dari orang-orang Mongol, dan itu kira-kira. Jadi lalu kemudian Turki Utsmani juga kemudian ketika dia jatuhnya Turki Utsmani itu kan jaya pada abad ke-16, abad 17. Tapi abad 20 kan dia agak terhuyung-huyung, kemudian kalah sama Prancis, kalah sama Eropa. Jadi mereka kemudian terkooptasi tapi oleh Mustafa Kemal Atatürk itu betul-betul terkooptasi oleh cara berpikir Westernian, jadi cara berpikir orang Barat yang sudah mulai masuk ke dunia Islam. Waktu itu. Baik, saya kira itu. Jadi memang betul Saudara Ristia bahwa dalam konteks sejarah Islam sejak zaman Abbasiyah ke Turki Utsmani, ke Mongol, kemudian juga ke Safawi, yang mereka berakhir dan meruntuhnya mereka bukan karena faktor meninggalkan pertanian, tapi lebih banyak kepada faktor politik internal di kerajaannya, di mana mereka sudah tidak lagi militans untuk mengembangkan negara, tapi lebih banyak menikmati kehidupan joyful life lah kira. Menikmati kehidupan saja dan sebagainya. Wah, biasalah kalau anak kerajaan kan begitu. Banyak uang, lalu kemudian kalau udah banyak uang kan tidak militan. Saudara akan belajar serius karena memang bekal saudara kecil atau sedikit ya. Tapi kalau bekal saudara dikasih oleh orang tua, dikasih uang 1,5 juta atau 2 juta sih jadi sekarang per bulan. Nyaman, saya nggak usah serius-serius belajar, toh saya udah punya uang kan. Tapi kalau Anda hidup agak susah, itu belajar lebih serius biasanya gitu. Itulah manusiawi. Kira-kira tuh Risti ya? Jelas ya? Baik, Bapak. Oke. Kira itu mungkin ada sesuatu yang disampaikan, dipersilakan. Waktunya sudah mulai habis, sudah mau habis. Ya, Prof. Kalau itu saya leave ya, supaya langsung bicara. Nanti siapkan soal aja untuk mereka. Jadi mereka tanggal 14 boleh minggu tekun, nanti habis itu minggu depannya baru ujian ya. Baik, Prof.
Ini kan tanggal 7, tanggal 14 mulai minggu tenang, minggu 14 sampai tanggal 19, nanti tanggal 21 Anda boleh ujian. Kira-kira gitu lah. Baik, Prof. Tapi untuk besok kayaknya Selasa lalu kan dia off ya, karena merah, tanggal merah. Jadi memang tembus ke tanggal 14, dari tanggal 8 dan tanggal 15 kayaknya. Yang kelas B ya, bukan kelas A ya. Baik, saya kira itu saudara-saudara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketemu di kampus, tapi pasti saya udah nggak dapat mata kuliah lagi. Karena mata kuliah saya di S1 hanya ini. Kadang-kadang saya dikasih itu medlit ya, medlit. Studi Islam, Prof? Ya? Studi Islam biasanya? Studi Islam. Enggak, biasanya ke medlit dulu tuh profesionalisme guru. Karena buku saya itu kan ada kan. Tapi profesionalisme guru itu hilang mata kuliahnya, kemudian ganti ke medlit. Ya. Karena di medlit katanya dikeluhkan oleh mahasiswanya, karena saya kan kelas saya medlit itu di S3 basisnya. Jadi ketika masuk ke S1 agak canggung gitu. Masa ngeluh. Tapi buku saya untuk S1 enak tuh dibaca itu. S1 buku tentang penelitian. Kalau Kak Brody ngasih lagi di medlit, mungkin saya nanti di medlit. Tapi nggak tahu dengan siapa. Dengan di IN juga kan nggak mungkin di IN diarahkan ke semua mapel ya. Kalau profesor boleh ngajar apa saja. Iya, Prof. Kalau IN belum boleh, harus satu dulu supaya jadi profesor dulu, nanti udah profesor boleh ngajar apa saja. Iya, Prof. Saya kira itu dulu dari saya, IN ya, silakan IN terusin. Ya, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan kepada saudara-saudara selama perkuliahan ini. Jadi insya Allah kita dapat 13 atau 14 kali pertemuan dengan UAS dan UTS ya. Sehingga mata kuliah saudara dipastikan bisa diuji gitu aja sebenarnya. Karena kita perlu frekuensi itu untuk bisa diujikan. Baik, saya kira terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, dan kita ketemu lagi nanti pada sesi-sesi yang berbeda atau event yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.